to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Salwa Patricia Jim, saya dari kelas 1F dengan NIM 151422150. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan kelas. Untuk penjelasannya, silakan simak video berikut. Banyak hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satunya adalah suatu kondisi yang kondusif pada lingkungan belajar. Untuk mengkondusifkan lingkungan belajar, diperlukan adanya pengelolaan lingkungan belajar. Guru memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar. Suasana atau lingkungan belajar yang kondusif akan berpengaruh pada proses belajar mengajar siswa. Siswa akan cenderung mendorong anak untuk belajar dengan tenang dan berkonsentrasi. Pengelolaan lingkungan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak, sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Pengelolaan lingkungan belajar yang baik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas agar pembelajaran berlangsung secara kondusif, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berhaluan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip. Di antaranya yaitu merefleksikan selera anak, berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak, berpihak pada efisiensi dan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yaitu 1. Memahami sifat yang dimiliki siswa. 2. Memahami perkembangan kecerdasan siswa. 3. Mengenal siswa secara perorangan. 4. Memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. 5. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. 6. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 7. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 8. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Kesimpulannya yaitu, pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum yaitu menyediakan fasilitas bagi berbagai macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja untuk mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswa sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Lingkungan belajar ini berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Sedangkan lingkungan belajar outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Itulah tadi pembahasan tentang pengelolaan lingkungan kelas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like,
comment, and subscribe. See you di next video guys.